Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 20020260050 dari program studi Ilmu Pemerintahan A tahun 2020, mata kuliah Politik Kawasan. Di sini saya akan memaparkan tentang mana yang terlebih dahulu, apakah pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia. Menurut Haji Batiar Effendi, pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Pembangunan yang mengarah pada suatu perubahan dan perbaikan ke arah yang akan datang adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, menurut Shegian, pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, menurut Shegian, tidak ada satupun strategi pembangunan yang cocok untuk digunakan oleh negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraan material para warganya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua tingkat pendidikan masyarakat, yang ketiga luasnya wilayah kekuasaan negara, yang keempat topografi wilayah kekuasaan negara, yang kelima jenis dan jumlah kekayaan negara yang dimiliki, yang keenam sistem politik yang berlaku di negara yang dimiliki, yang ketujuh para pengambil keputusan tentang prioritas pembangunan yang berkaitan dengan sistem dengan sifat keterbelakangan yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Kuncoro, teori pembangunan yang ada selama ini memang belum berhasil mengulas secara tuntas mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah mencakup pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata, melainkan keberhasilan juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi, dan lainnya. Selain itu, menurut Grieg, infrastruktur merajuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase bangunan-bangunan, dan fasilitas publik yang lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang bahkan tidak berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakikatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti dengan jelas, terutama bagi penentu atau pembuat kebijakan. Pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai, yang berupa ketersediaan fasilitas, pelayanan publik, baik sarana pendidikan, jembatan, transportasi air bersih, teknologi, dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif. Selanjutnya, dalam suatu rangkaian pembangunan, ada hal-hal penting yang perlu diingat, yaitu adanya turut sertanya masyarakat sekitar untuk membangun daerahnya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan kata lain, orientasi pembangunan harus ditopang dengan adanya partisipasi masyarakat. Menurut Kartasasmita dalam skripsi Justinus, menyatakan bahwa upaya pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat hendaknya didukung oleh partisipasi masyarakat. Ada tiga hal yang bisa
ada 3 hal yang bisa menjadi pertimbangan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah, yaitu suatu pembangunan yang berorientasi untuk mewujudkan kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat berkembang menjadi keunggulan komparatif daerah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana fisik maupun jasa yang dapat diakses oleh masyarakat paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dengan demikian berarti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana fisik harus bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Daerah perbatasan merupakan tempat pelintas, batas penduduk, barang, dan berbagai informasi. Konflik terjadi karena perbedaan pandangan dan kepentingan yang menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi, ketahanan, dan keamanan. Terjadinya konflik di daerah perbatasan itu karena dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan kepentingan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Daerah perbatasan sebagai daerah yang menjadi garis batas dengan negara lain menjadi sentral terjadinya suatu interaksi yang sebenarnya sudah dalam konteks aktivitas globalisasi karena adanya arus barang, jasa manusia, dan informasi yang begitu cepat, sehingga hal ini mempunyai peluang yang besar akan terjadinya suatu dinamika terhadap masyarakat yang bersentuhan langsung dengan daerah perbatasan tersebut. Dapat pula dikatakan sebagai wilayah terdepan yang menghadapi garis batas dengan negara tetangga atau wilayah internasional. Menurut Patton, menjelaskan bahwa upaya untuk pemerataan pembangunan perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat yang ada di daerah perbatasan dapat menikmati hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, di samping untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan di wilayah perbatasan juga diarahkan untuk meningkatkan kondisi ketahanan nasional daerah perbatasan itu sendiri. Karena jika dilihat dari kondisi ketahanan nasional daerah perbatasan sendiri memiliki peran penting dan juga rentan terhadap masuknya berbagai pengaruh baik dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta ideologi. Hal ini dikarenakan daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Sabah, Malaysia. Menurut Suko, mengatakan bahwa tujuan pembangunan wilayah perbatasan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keamanan, dan pertahanan. Program Pembangunan Nasional atau PROPENAS tahun 2000 sampai 2004 bab 4 bab 9 menyebutkan program pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan kapasitas potensi daerah perbatasan. Yang ketiga, memantapkan ketertiban dan keamanan daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelaksanaan roda pemerintahan daerah, maka apabila dilihat dalam konteks pembangunan daerah perbatasan, khususnya daerah yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga, secara geografis, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat secara keseluruhan, terkecuali keamanan, pertahanan, kehakiman, agama, politik luar negeri, dan keuangan. Jadi kesimpulan untuk pemaparan yang saya jelaskan tadi mengenai yang mana terlebih dahulu pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia, maka saya mengambil keputusan bahwa pembangunan infrastruktur yang terlebih dahulu. Mengapa demikian? Dikarenakan pembangunan adalah hal-hal penting dan perlu diingat, yaitu adanya turut sertanya masyarakat sekitar untuk membangun daerahnya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan kata lain, orientasi pembangunan harus ditopang dengan adanya partisipasi masyarakat.
Seperti juga yang dikatakan oleh Kartasasmita dalam skripsi Justinus menyatakan bahwa upaya pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat hendaknya didukung oleh partisipasi masyarakat yang ada. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.